Oke, ini saya sudah rekam, Pak. Iya, Mbak. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Ini saya sudah record. Oke, saya buka ke sini dulu, ke aplikasi awal. Kita pergi ke browsernya. Nah, setelah untuk, mohon maaf Pak, ini bisa dilihat sekitar. Ini suaranya sebenarnya baru di luar ya Pak ya. Ini kok kedengarannya ini berisik gitu Pak. Oh Suara iya saya Mbak, bisa ini lagi kedengaran jelas nggak? kedengaran jelas kok Mbak. Oh tapi suara saya kedengaran jelas ya? Iya. Oke, baik. Oke, ini tampilan awalnya. Tadi kita masukkan aja alamat webnya di sini. Di web browser, terus kita pilih sekolah. Nah, saya pakai contohnya Sekolah Internasional Singapura. Terus ini adalah untuk username-nya, kita isi username-nya. Terus ini adalah password-nya, kita langsung klik ke masuk aja. Nah, ini adalah tampilan dari Sekolah Mobile Exam Pro, Sekolah Internasional Singapura. Nanti kalau misalnya sekolah Bapak mau pakai aplikasi ini, nanti di sini bisa ada tulisan sekolahnya Bapak. Sekolah SMK Negeri 1 Tonjong. Iya, Mbak. Ya. Nah, ini aplikasinya di sini ada dashboard, itu berisi tentang profil sekolah, terus ada pengumuman-pengumuman, nanti ini bisa diisi oleh masing-masing sekolah tersebut, masing-masing sekolah. Terus di sini ada keuangan. Saya klik dulu. Ibu mau ini saya langsung. Nah, ayamnya udah kamu makan nih. Apa ini tergantung dengan kondisi internet ya Pak. Internetnya dari. Nah, buat. Apa? Oke, saya ulangi lagi. Telepon sini ayamnya. Nih mau nggak jagung? Nih, udah nggak panas. Apa mau ini nggak kangkung nih? Enggak. Empat air Pak. Empatnya air Pak. Empatnya air Pak. Mana? Dulu ya. Orang saya suka minum obat nggak? Enggak. Oke, kita skip aja yang ini ya Pak ya. Iya. Baik, ini kalau keuangan berarti tentang informasi keuangan. Iya, gimana? Itu kan ini Mbak, kan pengaturan adminnya, regulasinya itu bisa diatur kan ya Mbak? Misalkan nanti kalau hak aksesnya itu loh Mbak. Misalkan bisa. Gimana? Misalnya nanti gimana? kan misalnya adminnya ada 3 atau ada 4 nanti kan tiap-tiap itu kan punya hak akses sendiri-sendiri kan ya Mbak? Iya, jadi ini tuh aplikasi buat bisa dipakai. Oke, nanti saya jelaskan di sini ya Pak. Ini dulu ya. Iya. Dari terus langsung ke absensi. Nah, ini juga absensi, nanti berisi tentang absen dari siswa. Nanti misalnya anak kan pakai aplikasi Mobile Exam Pro yang ada di HP itu kan. Nah, nanti absen si siswa nanti absennya lewat HP itu, terus nanti masuknya di sini Pak. Nanti kita bisa cek anak-anak tuh masuknya di sini gitu. Oh iya. Nah, itu nanti bisa diunduh berarti ya Mbak? Diunduh, enggak langsung otomatis Pak, kita bisa lihat. Iya. Kita klik ke sini itu langsung bisa diunduh. Enggak. Maksudnya misalkan rekapan per bulannya itu bisa diunduh biar bisa di print out, itu bisa nggak Mbak? Oh bisa ya? Bisa diunduh nanti. Nah, di sini nanti ini udah lama nggak boleh. Jumlah kelasnya berapa, karena ini sekolah yang dipakai buat contoh, dan di sini cuma ada 4 kelas ya Pak ya. Iya. Nah, dari 48 siswa nanti. Nah, terus jumlah hadir berapa nanti kelihatan. Yang sakit, jumlah sakit. Jumlah izin dan jumlah yang
alfa atau tanpa izin. Terus selanjutnya nih perizinan. Nah, di sini nanti misalnya ada siswa kan di aplikasi Mobile Exam Pro itu siswa bisa izin melalui aplikasi itu. Misalnya dia sakit dan rumahnya jauh dari sekolah, terus dia mau dari rumah nanti bisa lewat aplikasinya yang di Android itu, nanti kita bisa ceknya di sini Pak, di aplikasi perizinan itu. Tapi ini tergantung dengan kondisi internet ya Pak ya. Karena muter-muter mungkin kondisi jaringannya tidak stabil ini Pak. Iya. Itu nanti siswa Mbak, isinya berarti surat isinya difotokan, diupload atau cuma pemberitahuan teks atau gimana Mbak? Jadi kemarin Bapak kan sudah coba yang saya kasih tahu itu kan aplikasi Mobile Exam Pro, itu kan di situ ada masuk sebagai siswa atau sebagai orang tua. Nah, nanti yang mengizinkan itu masuknya sebagai orang tua. Nanti tinggal klik di perizinan, di situ ada langkah-langkahnya, nanti tinggal diisi, nanti secara otomatis masuknya di sini gitu. Jadi guru itu bisa mengeceknya di sini dan bisa misalnya pengen meng-approve gitu di sini juga di perizinan ini. Terus itu izin untuk siswa saja atau untuk guru bisa Mbak? Siswa aja atau untuk guru bisa? Iya, misalnya guru ada yang nggak berangkat gitu. Pakainya nggak, kalau guru nggak bisa berarti ya Mbak aplikasi ini ya? Baik Pak, halo? Halo? Jadi gini Pak, jadi guru bisa pakai lewat aplikasi juga, bisa misalnya mau izin nanti satu paket sama nama aplikasinya adalah Absenku, nanti untuk pembelian ini yang didapat untuk siswanya adalah Mobile Exam Pro. Terus yang kedua ini apa namanya yang untuk guru adalah aplikasi namanya Absenku gitu Pak. Itu satu paket dengan ini, udah satu paket. Oh iya. Ya lanjut Mbak. Oke baik. Nah selanjutnya setelah itu pelanggaran. Nah di sini itu ada pelanggaran juga. Kalau misalnya nih anak tuh, nah nanti bisa diisi di sini. Tapi ini lama ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak. Ini apa? Kondisi jaringannya baru tidak stabil. Jadi loadingnya lama. Ya, itu yang menentukan pelanggaran atau enggaknya itu siapa Mbak? Yang nanti yang bertugas seperti itu, admin atau guru Pak? Kan nanti bisa selama guru atau admin punya password username, nanti dia kan bisa masuk di sini, bisa masuk di aplikasi ini. Nah, dia bisa mengisi misalnya guru. Ini kan nanti bisa diplot-plotkan untuk guru wali kelas misalnya atau guru BK, nanti semuanya bisa akses di sini, bisa nulis di sini di pelanggaran ini ada daftar pelanggaran. Sebentar, ini tapi kok lama ya? Sebentar ya Pak ya. Nah ini nih, nah nanti kita bisa tambahkan nih misalnya ada murid Bapak yang baru melanggar misalnya namanya adalah Dini misalnya. Kategorinya dia bolos kan berat. Nah secara otomatis di sini sudah ada poinnya Pak. Nah kita karena dia melanggarnya itu bolos langsung ada poinnya 500, itu kategorinya berat. Nah kita tinggal pilih aja penanggung jawabnya siapa, misalnya wali kelasnya namanya Pak Tio tuh, kita tinggal klik aja di sini, terus tanggal pelanggarannya tuh tanggal berapa, kita bisa atur aja di sini. Terus keterangannya, misalnya dia membolos di jam kedua hari Senin misalnya. Nah kita tinggal simpan aja. Nah di sini sudah ada berarti Tio.
tanggal 29 November 2020. Nah, jenisnya dia berat karena pelanggarannya adalah merokok. Nah, nanti sudah ada Pak di sini Pak. Tinggal kita cari penanggung jawabnya aja gitu. Iya, iya. Oke. Itu nanti kalau yang misalkan nominal poin pelanggaran dan sebagainya itu bisa diatur di itu berarti ya terdata ya. Bisa Pak, bisa diatur nanti dari sekolah. Iya. Terus untuk prestasi, selain ada pelanggaran juga ada prestasi nih. Kalau misalnya murid Bapak habis menang lomba misalnya juara 1, nanti tinggal ditaruh di sini aja datanya di daftar prestasi ini, tinggal diklik sama kayak tadi, ditambah ini, tinggal cari prestasinya apa. Terus prestasinya misalnya dia habis menang debate, misalnya habis menang debate, terus poinnya karena dia juara 1 kita kasih poin 100 misalnya. Terus nama siswanya tadi siapa, nah misalnya Doni, nah kategorinya prestasi 1 misalnya, tanggung jawabnya yang melatih debate misalnya namanya Pak Tarik. Nah kita bisa langsung ini tanggal prestasinya kapan, terus keterangannya Doni menang juara 1, Doni mendapatkan juara 1 lomba debate itu misalnya. Nah, kita tinggal simpan aja. Nanti seperti ini Pak, data berhasil disimpan. Terus, tuh ini kategori prestasinya kita bisa cek di sini, prestasi 1. Kita bisa tambahkan aja di sini nanti Pak. Misalnya diedit aja mau prestasi apa gitu, tergantung masing-masing sekolah, nanti ngaturnya di sini tadi. Untuk pelanggarannya juga sama, pelanggaran misalnya dari sekolah pengen mengganti apa namanya poinnya, tinggal diedit aja di sini, namanya pelanggarannya apa, kategorinya apa, terus poinnya berapa gitu, tinggal diklik simpan gitu aja Pak. Iya, iya. Oke. Sampai di sini sudah jelas Pak penjelasan saya? Jelas Mbak. Oke baik, selanjutnya ya ke nilai ya. Ya Iya. gimana Pak? Yang keuangan tadi udah bisa belum Mbak? Oh ya baik, sebentar. Nah ini untuk tagihan, daftar tagihan kan bisa nih misalnya nih tagihan untuk semua siswa, kita tinggal namain aja untuk uang SPI misalnya uang pembangunan. Nih kalau klik keuangan servernya selalu down ya Pak. Lama nih kalau diklik keuangan. Sebentar. Tambah tagihan. Oke, saya lihatkan tampilannya aja. Iya, tampilannya dulu aja. Nah, nanti seperti ini. Nanti misalnya kan di aplikasi siswa di Mobile Exam Pro, misalnya dia mau bayar itu kan dia bisa lewat aplikasi, nanti ditransfer gitu. Nah, nanti akan muncul di sini tagihannya. Misalnya dia bayar uang SPP. Tuh, nama siswanya tadi misalnya Doni. Uang SPI-nya 3.500.000. Nanti secara otomatis di sini. Berarti ini sudah bayar gitu Pak. Nanti secara otomatis di sini kita bisa cek satu persatu tuh anaknya. Kalau kelamaan, kalau misalnya di sekolahnya Bapak muridnya banyak, kita tinggal search aja namanya. Misalnya namanya si Dini misalnya. Kita tinggal search aja. Nah, kita bisa langsung ketemukan si anaknya, kita bisa cek. Nih, berarti oh, ternyata dia belum bayar. Nomor tagihannya ini, kategorinya uang SPI, dia kelasnya IPA, terus dia ternyata belum bayar. Berarti nanti sinkron sama nomor rekening yang data di bank itu otomatis atau manual Mbak konfirmasinya? Oh, yang untuk bayar transfer ya Pak, lewat aplikasi itu ya Pak ya? Iya. Saya juga belum cek, sebentar saya tanyakan dulu ya Pak ya. Iya, iya. Tidur 5 deh kan? Tidur 5. Kan.
Halo Pak. Halo, Mbak. Ya, tadi saya sudah tanyakan ke bidang yang terkait tentang pembayaran ini. Ternyata kalau untuk ini, untuk tagihan ini, itu apa namanya, dari gurunya sendiri tadi yang memasukkan di sini Pak. Jadi kita memasukkan data-data anak di sini kan tambahkan tagihan, misalnya untuk siswa A kita tulis di sini. Nah nanti misalnya dia belum bayar nanti apa namanya di aplikasi Mobile Exam Pro-nya itu ada tagihannya di situ. Nanti kalau bayarnya tetap manual sih Pak, atau bisa Oh iya iya. melalui Iya. payment gateway itu Pak. Oh iya iya. Ya, ini sebelumnya ini Mbak ada teman saya yang ikut gabung Mbak. Oh iya baik Pak. Pak Andri sama Pak Eri ya. Nggih. Selamat siang Pak Andri, selamat siang Pak Ari. Nggih, barangkali nanti Mbak ada yang mau ditanyakan juga nanti bisa langsung nggih Mbak teman-teman saya. Oh iya. Baik Pak. Nggih. Oke, Lanjut saya Mbak. lanjutkan nggih. Oke. Nggih. Nah, untuk pembayarannya itu nih tadi bisa lewat payment gateway. Tuh, misalnya kayak gini. Nah, misalnya yang mau bayar ini tinggal kita masukkan aja di sini, Pak. Untuk mengecek bayar tagihannya. Daftar pembayarannya kita tulis di sini gitu secara otomatis aja kan, semuanya sistem otomatis gitu biar kerekam di sini tapi tetap dari gurunya atau administrasinya sendiri yang memasukkan ini kan ini ya Pak kan ini bisa ya. Nah nanti tergantung dari apa namanya dari bagian-bagiannya, misalnya untuk kan di setiap sekolah kan udah ada bagian-bagiannya ya Pak ya untuk bagian keuangan. Nah itu nanti bisa pakai yang ini gitu Pak. Iya nanti paling kan itu ya Mbak yang di adminnya kan banyak terus hak aksesnya kan berbeda-beda mungkin tiap satu admin dengan admin yang lain.
Iya, nanti nah itu kalau untuk aplikasi yang UTS Sempro itu, misalnya si anak yang namanya Doni tadi dia belum bayar, nanti di aplikasinya sudah ada ininya kan ada apa namanya tombol ini loh apa sih namanya Menu ya Mbak? menu ya saya mau ada menunya nanti kalau dia belum bayar udah ada pemberitahuannya di aplikasi siswa gitu Pak. Berarti di siswanya atau di orang tuanya Mbak, kan ada 2 tadi. Itu kan aplikasinya jadi satu Oh, Pak. Kalau iya. misalnya jadi satu, nanti di orang tua juga ada, sama kan kemarin yang sudah saya jelaskan ke Bapak itu tampilannya itu sama, menunya juga sama. Yang beda adalah kalau di menu orang tua tidak ada hasil nilai sama kerjakan ujian, tidak ada 2 menu itu. Kalau yang lainnya tetap sama. Jadi anak dia mau masuk lewat siswa juga muncul ini sama kan menunya, masuk lewat yang orang tua juga sama. Jadi orang tua, anak itu juga bisa melihat gitu Kak. Iya Mbak. Selanjutnya ada nilai. Nah, di sini kalau nilai Pak. Oke, kalau nilai ini saya ke sini dulu ya, ke administrasinya dulu aja. Di sini aja ya, mulai dari sini. Manajemen usernya itu dipakai untuk guru-gurunya. Kita bisa masukkan nama itu, pokoknya pengguna aplikasi ini yang ada di sekolah, nanti kita masukkan datanya itu di sini. Nanti bisa lewat sini, lewat tambah. Atau misalnya nanti kalau Bapak mau pakai aplikasi ini, nanti saya bisa membantu untuk memasukkan data-data dari guru dan siswanya. Iya. Nah, kita mau mengisi yang kalau tadi kan saya buka aplikasi ini kan sudah ada profil sekolahnya ya Pak ya. Sudah ada nama sekolahnya, udah ada logonya. Nah, itu tadi nanti kita masukkannya di sini. Di profil sekolah. Semuanya ada di administrator, ada bukunya, kita tinggal isi, ada profil sekolah, ada sambutan kepala sekolah, sejarah sekolah, visi dan misi sekolah, rekening sekolah, aktivitas user, dan notifikasi nanti kita bisa isi di administrator ini. Sama saya kayak pertama tadi saya buka aplikasi ini kan tadi sudah muncul ini kan ya Pak ya, ada logo, ada pengumuman. Nah, itu nanti kita bisa ada visi dan misi sekolahnya. Nanti kita bisa isi di administrator itu. Itu Pak. Nah, terus kita bisa untuk memasukkan siswa juga di sini, di siswa beserta kelasnya juga. Sini tombol kelasnya juga. Ini untuk sistem ke sekolahnya ya Pak ya. Iya. Kita memasukkan kelasnya sama sih untuk memasukkannya sama Pak, tinggal di plus aja. Tapi kalau untuk karena mungkin di sekolah Bapak itu kelasnya banyak, kita bisa import file lewat Excel ya lebih cepat gitu. Ini juga bisa dipakai untuk chat misalnya nih. Guru wali kelas misalnya, guru wali kelas pengen koordinasi dengan guru BK, sama kantor BK-nya jauh, dia pengen bilang tuh kalau misalnya ada anak didiknya yang bolos gitu misalnya, nanti bisa chat di sini aja, bisa dipakai untuk chat di sini. Misalnya mau koordinasikan antara guru satu dengan guru yang lain gitu misalnya. Itu bisa di sini. Ini untuk mengisi berita, misalnya sekolah Bapak ingin masukkan berita kalau misalnya salah satu murid di sekolah Bapak mendapatkan juara satu berita aja di sini untuk mengisi berita sampai pengumuman untuk misalnya mau libur sekolah itu bisa diaplikasikan seperti itu Pak. Iya. Itu Mbak. Kayaknya iya. Bapak baru ya. Suara saya kedengaran jelas tidak ya Pak ya? Kedengeran kok Mbak. Oke. Itu yang di kemarin saya lihat di menu yang siswa itu kan ada chat ke admin sekolah ya Mbak. Iya. Itu nanti
nomor yang didaftarkan di menu chat ini apa berbeda ya Mbak? Nomor apa ya Pak ya? Nomor Itu apa? nomor HP-nya apa chatnya itu nanti via aplikasinya itu atau nanti nge-link ke WA atau gimana sih? Enggak Pak, di aplikasi ini. Oh, Jadi di misalnya aplikasinya. nih, ya siswa juga bisa kan ngechat. Di sini juga bisa. Misalnya ini adalah Andrian Yuliano kelas 12 IPS 1. Bisa chat di sini, kita juga bisa mengontrol tuh. Kira-kira tadi anak-anak di sekolah tuh pada chat apa gitu. Kalau dia mau chat di sini, itu bisa. Di chat di aplikasi Mobile Exam Pro yang ada di Android, kita bisa ini apa namanya, bisa cek di sini. Misalnya kayak gitu. Iya. Oke. Kalau untuk aplikasi-aplikasi menu-menu yang ada di sini seperti itu sih Pak. Mungkin ada yang saya kurang jelas, monggo untuk ditanyakan Pak. Yang master data tadi isinya apa aja ya Mbak? Oh iya baik, sebentar. Kalau master data itu isinya ada tahun pelajaran. Nah, sebentar. Ini kok servernya down. Nah, ini kalau misalnya kita tinggal tambahkan aja karena tahun ini masuk ke tahun pelajaran 2020-2021 kita tinggal aja satunya karena ini sudah tidak aktif, nanti kita aktifkan ya. Kita bisa tambahkan nanti kalau misalnya tahun 2020 ini untuk tahun ajarannya Pak, settingnya di sini. Terus untuk kelasnya, kan ini pakai seluruh yang ada di sekolah, seluruh administrator atau manajemen user yang ada di sekolah kan pakai ini semua. Otomatis kan membuat soal, membuat nilai, maksud saya membuat soal itu kan juga di sini. Nah, itu kan kita perlu memasukkan semua data siswanya di sini. Siapa? Nanti bisa di sini, bisa cek. Untuk siswa juga, siswa dalam artian data identitas, maksud saya identitas dari siswa nanti kita manusia. Gitu Pak. Terus ya kayak saya ini apa namanya yang saya apa istilahnya yang kemarin saya kasih tahu ke Bapak, kalau misalnya buka aplikasi Mobile Exam Pro itu kan kalau si anaknya baru apa namanya dia baru mengerjakan ujian, dia kan tidak bisa keluar kan. Nah, itu gurunya nanti mengerjakan soalnya di sini Pak, di menu ujian. Nah, dari sini pertama yang langkah pertama ada mata pelajaran, kita isi dulu mata pelajarannya apa. Selanjutnya kita setting kayak ini tadi misalnya sebagai contohnya saya mau adalah bahasa Jawa. Ini menu untuk membuat soal ya Pak ya, yang muncul di Mobile Exam Pro itu. Iya Mbak. Siswanya mengerjakan soal itu nanti buat soalnya di sini di ujian. Terus kita juga guru mata pelajaran juga. Jadi kan setiap mata pelajaran kan Mama soalnya suruh Mimi sama Ali Pak. Mama sih suruh Mimi sama Ali Pak. Setiap mata pelajaran kan sudah langsung guru mapelnya masing-masing, nanti tinggal kita sudah gurunya sudah di apa namanya di setting ke sini, nanti cuma gurunya itu yang bisa soal di situ. Oh ya berarti ada privasi masing-masing sih Pak. Misalnya guru bahasa Indonesia guru bahasa Indonesia kelas 1 sama kelas 2 misalnya beda. Nah, nanti tinggal disetting aja di sini di gurunya. Jadi guru bahasa Indonesia kelas 2 dia tidak bisa membuat soal di sini karena yang setting di sini adalah guru bahasa Indonesia kelas 1 gitu. Jadi masing-masing guru dan mapel yang udah disetting di sini dia tidak bisa mengganggu pekerjaan yang lain gitu. Maksudnya ini tidak bisa, misalnya dia mau lihat soal dari guru kelas 1 misalnya gitu, ini berarti nggak bisa Pak. Karena kan yang disetting cuma 1 gitu. Kecuali yang disetting itu
2 gitu berarti baru bisa. Berarti masing-masing mapel itu tanggung jawabnya cuma guru itu aja yang bisa mengotak-ngatik soalnya, buat soal gitu. Iya, iya, iya. Ya. Terus buat soal di sini kalau buat soal Pak. Oke, di sini dibuat soal. Kita bisa tambah soal di plus ini. Nanti akan seperti ini ya. Pelajarannya kalau ini coba TLJ, pilih tingkatnya kelas 11, semester tingkat 11, semesternya semester 1, KD-nya dan teknologi. Ini kalau sudah ada, kita bisa cek tuh. Berarti kalau misalnya Pak Kepala Sekolahnya pengen cek, misalnya mau ada PTS, terus Kepala Sekolahnya mau cek gitu, kira-kira semua mata pelajaran sudah ada belum ya gitu. Berarti nanti Pak Kepala Sekolahnya bisa cek aja di sini Pak, satu persatu gitu bisa dicek sama Kepala Sekolahnya gitu di sini. Nah untuk masing-masing mapelnya nanti bisa buatnya di sini. Nah mata pelajarannya. Bentar. Nah, tinggal dipilih aja bahasa Indonesia, tingkatnya tingkat 12, semesternya semester 1, KD-nya misalnya baca puisi, nanti tinggal ditulis soalnya aja gitu. Nanti secara otomatis soalnya itu bisa masuk ke ini apa namanya aplikasi Mobile Exam Pro. Gitu, Pak. Iya, itu Mbak bikin soalnya inputnya berarti satu persatu atau bisa ada template-nya Iya, sekaligus? Input soalnya satu persatu, Pak. Oh iya, iya. Iya. Satu persatu per KD misalnya kan per KD gitu kan Pak. Atau sebentar saya ini konsultasikan dulu ya Pak ya. Iya Pak. Halo Pak. Halo. Ya tidak bisa Pak, harus satu-satu. Nanti kan di sini satu memang harus disimpan, satu-satu disimpan Pak berdasarkan ini KD-nya juga gitu. Nanti kalau udah selesai kita tinggal jadikan soal satu-satunya itu nanti jadikan soal di sini. Jadi misalnya kita buat soal 10 soal dengan 10 KD. Nanti kita jadi grup soal. Jadikan grup soal. Namanya seperti ini kalau grup soalnya. Karena ini tadi tidak ada soal. Nah, sebentar saya ada contohnya nih Pak. Nah, ini adalah soal TLJ nih. Tadi kan gurunya tadi buat soalnya kan satu-satu nih berdasarkan KD-nya. Nah, nanti tinggal pengen dijadiin satu, berarti tinggal dipilihin aja misalnya ini gitu. Ini ya, tinggal kita klik simpan. Oh ya, nama grup soalnya misalnya ulangan harian. Oh iya, itu berarti nanti bisa jadi database soal ya Mbak? Nggih, betul Pak. Nanti sudah ada grup soalnya Iya. itu tadi. Oh iya, Mbak, itu maaf yang Andri sama Pak Eri mikrofonnya belum diaktifkan apa ya sama jenengan, Bu? Oh Mau tanya. Oh alah iya Pak. Sebentar. Itu Apa dari masing-masing pribadi Pak dihidupkan Pak itu. Mikrofonnya iya. Oh nggih. Oke. Sudah Pak, ini aja, dipencet yang mikrofon tuh kan ada tulisan unmute, itu di mute aja Pak. Sudah, di sini Pak. Iya Mbak. Sudah ya Pak Eri ya? Iya. Pak Antri belum nih, Pak Antri nih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Eri. Selamat siang Mbak. Selamat siang. Iya Pak, gimana? Iya Pak Eri. Iya sih.
sinyalnya lagi gak baik Pak Oh, di sini. iya Pak, nggak apa-apa. Gini Mbak, mau tanya, ini kan saya baru masuk ya. Oh iya, iya Tanya Pak. yang ini apa? Apakah ini online Mbak? Ketika ujian ini online atau jaringan lokal ya Mbak? Harus online Pak. Halo Mbak. Halo Pak, Pak Eri, suara saya sudah kedengaran? Iya, Ya Pak, tidak bisa, dengeran Mbak, cuma putus. memang harus, hah? Iya, memang Iya, harus ini gimana Pak, Mbak? harus tersambung internet Pak, karena kita kan kesambung ke iCloud-nya Microsoft, jadi memang harus ini ya, harus tersambung Ya internet. online ya. Iya, harus online. Oh, Iya Pak, betul. mm. Iya. Sama ini Mbak, Oke. usernya misalnya 1.600 dalam waktu bersamaan bulan apa enggak Mbak? Enggak kok Pak, enggak. Insya Allah lancar-lancar aja kok Pak, lancar. Iya, 1.600. Bahkan ada yang lebih kadang ya. Iya. Jadi nggak masalah ya Mbak? Bentar ya Pak, coba. Ada contoh soal ini, contoh sekolah yang pakai. Iya Pak, bahkan ada yang lebih apa namanya, yang pakai ini Mobile Exam Pro itu lebih dari 1.600 siswa, itu enggak apa-apa kok Pak. Tetap aman, servernya tidak down, tergantung dengan kondisi jaringan masing-masing dari setiap sekolah. Iya. Iya. Aman Pak. Iya. Kalau ini maaf Mbak, nyambung. Itu kalau di Jawa Tengah yang jumlah siswanya 1.600-an itu kira-kira sekolah mana ya Mbak yang sudah jalan menggunakan aplikasi Mobile Exam Pro ini? Yang lebih dari yang 1.600-an ya Pak? Iya. Ya? Oh, sebentar saya tanyakan ke bidang itu. Kalau Pak Yuce, kalau di Jawa Tengah itu SMA mana yang udah pakai 1.600 sekolah? 10. Terus ini Pak, kalau di Pati ini SMA 1 Pati sudah pakai aplikasi ini, itu muridnya juga lebih dari 1.600 siswa, terus ada SMK 10 Semarang, itu juga pakai aplikasi ini Pak. SMA 1 Pati Pak, sama SMK 10. Iya, itu juga aman-aman aja kok Pak. Iya, itu kemarin soalnya kan kami nyoba pakai Moodle ya Mbak, pakai server yang hosting biasa. Nggak mampu Mbak, 1.500. Satu angkatan misalnya 500 juga nggak mampu ternyata. Nah, ini ada kekhawatiran karena ini kalau kemarin kan berbayarnya sedikit ya, baru ini kan lumayan, makanya sebenarnya pengen lihat langsung di sekolah mana gitu. Oh, kalau mau lihat langsung ada di SMA 1 Pati, Pak. Itu sudah 1.500 siswa, itu servernya tidak down gitu. Atau saya bisa konsultasikan atau bisa langsung bicara dengan guru SMA 1 aja ya, Pak ya. Sama Pak Yuce langsung aja ya. Boleh. Ini katanya tolong ini Pak langsung apa di situ? Oh, di situ. Ini kan tadi pengen lihat langsung, katanya pernah beli ini aplikasi tapi 500 siswa tuh servernya udah down gitu, pengen lihat sekolah langsung yang pakai aplikasi ini yang muridnya banyak. Mikrofonnya Pak mati masih. Halo, selamat siang Pak. Halo. Selamat siang. Selamat siang Pak. Gimana Bapak? Itu Pak, kan kemarin juga saya sudah nanya
Maksudnya agak khawatir kalau dipakai 1.600-an user secara simultan gitu atau bersamaan, takutnya nggak kuat atau down atau gimana gitu, Pak. Aman sih, Pak. Ini kita Aman ya, juga Pak? sudah. Iya, aman, Pak. Karena kita kan pakai servernya Microsoft gitu. Jadi kalau dalam aplikasi itu kan sebenarnya kita bicara bukan masalah jumlahnya ya Pak, tapi bagaimana ini kita bisa memanajemen resource yang ada dalam satu server itu. Kalau contoh di SMA 1 Pati itu jumlah siswanya 1.400, kan hampir 1.500 ya. Nggih. SMA 10 Semarang itu juga 1.300. Terus ada SMK 7 Semarang itu juga siswanya berapa ya? 1.800 kalau nggak salah itu. Iya, ya sama. 1.800 karena dia 4 tahun kalau nggak salah di SMK 7 itu Pak. Iya. Terus ada SMK mana ya yang 1.000 lebih? UT itu kita pernah 10.000 Pak. Jadi UT sama ini apa kampus yang apa ya di Jakarta itu apa namanya? Jakarta. Serang, Universitas. Apa ya? Nah itu ada kampus di Jakarta. Saya lupa namanya. Dia punya lisensi untuk online learning kan Pak. Selain UT kan, Binus Jakarta itu kita pernah ujian masuknya dia itu 6.000 sekian user untuk ujian masuknya dia. Itu ya aman. Iya, Pak. Iya. Berarti SMK 7 juga nganu ya Pak, pakai ini juga ya, Semarang. SMK 7 itu sama Pak Komaryanto ya. Sama siapa ya? Suka. Iya, sama Pak Komaryanto sama ada Pak Mufid juga kan. Oh iya, soalnya kalau SMK 7 kan sama-sama SMK, mungkin guru kami juga ada yang kenal, nanti bisa lebih lanjut tanya ke sana gitu Pak. Oke. Tapi SMK 7 juga baru Pak, baru ini maksudnya baru belajar transformasi digital. Kalau saya rekomen sih yang sudah jalan ya mungkin SMA 10 Semarang itu bagus. Atau kalau mau SMP lebih bagus ada Pak yang SMP swasta tapi di Yayasan Sultan Agung. Oh, Semarang juga berarti ya Pak? Di Semarang. Yayasan Sultan Agung itu ada 10 sekolah Pak. Total jumlah siswanya dia kalau ujian serentak itu sampai 8.000 siswa. Ada SD, SMP, dan SMA. Tapi yang ujian berbasis aplikasi itu dia mulai di SMP dan SMA. Kalau saya sih rekomen kalau memang ingin mencoba sekalian ya transformasi digital, jadi bukan hanya sekedar untuk ujian saja, ya kita mending ini aja ke sekolah swasta yang sudah benar-benar pembelajarannya, ujiannya, aplikasi siswanya, bagaimana implementasi itu sudah jalan. Kemarin bahkan Dinas Pendidikan Wonogiri itu datang sampai ke Yayasan Sultan Agung. Saya sampai datang ke sana itu diminta menemani. Karena bagus pelaksanaannya, Pak. Oh, iya. Berarti dari mulai administrasinya sudah digital semua gitu ya, Pak? Iya, betul. Karena kalau kita menggunakan teknologi Microsoft, ditambah dengan Mobile Exam Pro untuk siswa, dan aplikasi Absenku untuk gurunya, ini benar-benar sekolahnya Bapak nanti bertransformasi digital sih. Jadi tidak hanya sekedar ujian online saja. Kan banyak sekolah yang ini Pak, yang dikejar hanya ujian-ujiannya saja, sementara pembelajarannya tidak diupayakan menuju ke pembelajaran digital. Atau administrasi pendidikannya masih dengan cara-cara lama. Begitu sih Pak menurut saya. Oke. Iya, Pak. Ini dari SMK atau SMA, Pak? SMK, Pak. Oh, SMK, Nggih. Iya, SMK. SMK. Pak.
monggo kalau mau dicoba. SMK itu kayaknya ada prakerin atau apa begitu, itu kan cocok Pak untuk prakerinnya siswa. Kita bisa track dia ada di mana posisinya kan begitu setiap harinya. Oh iya ya, lewat absen yang selfie itu berarti ya Pak? Betul. Jadi ketika dia prakerin di tempat yang baru, kita bisa set lokasinya, bener nggak dia ada di sana setiap hari begitu. Iya. Dan Nah, dan ketika sekolah ingin berbagi informasi, tinggal ini aja di broadcast di fitur pengumuman. Jadi kita bisa tinggalkan WA nih Pak. Begitu di broadcast, semua aplikasi siswa akan bunyi. Tung gitu. Oh, besok ujian atau besok libur 10 hari. Nah, kira-kira seperti itu sih. iya. Itu kan sebenarnya dari instansi mungkin sudah ada absensinya masing-masing ya Pak. Itu nanti berjalan bersamaan atau bisa diintegrasi gitu Pak? Kalau absensi masing-masing tempat kan saya enggak tahu ya Pak. Contoh kalau di sekolah negeri itu kan ada namanya Sinaga ya. Kalau Jawa Tengah itu kan BKD-nya ada aplikasi yang namanya Sinaga untuk gurunya. Nah, yang betul Pak? Yang untuk khusus PNS. Nah, kalau kliennya kami itu menggunakan absenku untuk yang non PNS, tapi ada juga sekolah yang mewajibkan pakai dua-duanya. Karena kalau siaga kan laporannya ke BKD, tapi kalau aplikasi absenku ini kan kita bisa pantau harian melalui aplikasi yang di sekolah sendiri. Apakah hari ini berapa guru yang masuk jurnal pelajarannya pun Bapak juga nanti inputnya tidak lagi menggunakan browser ya, bisa langsung dari aplikasi Absenku ini input jurnal. Guru pun kalau mau mengajukan izin kepada pimpinan sekolah tidak perlu lagi nulis surat izin, tinggal saja mengajukan izin di aplikasi Absenku untuk guru, kepala sekolah atau yang ditugasi bisa approving atau rejecting Pak. Jadi ketika Bapak menggunakan ini benar-benar nanti ini sih kalau saya boleh bilang transformasi digital akan kejadian di sekolahnya Bapak. Itu untuk aplikasinya itu memorinya kira-kira spesifikasi smartphone yang minimalnya berapa ya Mas? Soalnya kan ini berkaitan dengan siswa juga nanti yang menggunakan. Betul. Kalau Mobile Exam Pro kami ini yang fitur selfie-nya itu kita minimal Android 7 Pak. Kebanyakan siswanya kita sih harusnya sudah menggunakan Android 7 ke atas ya. Tapi jika memang ada beberapa siswa yang kesulitan menggunakan aplikasi ini, kami juga sediakan aplikasi yang light. Jadi ada dua versi. Versi yang lengkap dengan versi yang light. Kalau versi yang light ini semua handphone harusnya bisa sih yang masih nyala. Tapi tetap pakai aplikasi atau lewat web itu Pak? Aplikasi Pak. Oh, gitu. Kalau nggak pakai aplikasi nanti ketika ujian siswanya Bapak bisa ini sih. Buka yang lain ya. Betul, gitu kan yang kita hindari kan sebenarnya. Dan ini gini Pak, menariknya adalah aplikasi Mobile Exam Pro ini sebenarnya kami ada aplikasi turunan yang bisa ditanam di servernya sekolah. Ketika misal nanti sekolahnya Bapak sudah masuk ya, siswanya sudah tatap muka, itu bisa diselenggarakan ujian secara offline. Servernya di sekolah dengan jaringan yang di sekolah, siswa mengerjakan tanpa koneksi internet, lalu di aplikasi sekolah itu akan sinkron ke aplikasi induknya Bapak yang ada di cloud-nya Microsoft. Kira-kira seperti itu sih konsepnya. Tapi tetap pakai perangkat dari sekolah atau perangkat atau smartphone siswa masing-masing, Mas? Yang apa? Yang di sekolah. Yang di sekolah bisa menggunakan smartphone-nya masing-masing, Pak. Cuma offline itu ya, Pak? Iya, offline dengan WiFi yang di sekolah. Kalau sudah WiFi, ya. Itu ketika sudah tatap muka gitu ya Pak. Jadi betul. Misalkan mau ulangan atau kan data soalnya sudah terkumpul di situ semua, sudah bank soalnya tinggal. Betul. Jadi kan Bapak
gurunya kan input soalnya bisa dimanapun. Di sedang harian misalnya itu bisa buat soal atau cek belanja atau apa gitu bisa buat soal. Lalu ketika soal diaktifkan, ini misal siswa mau ujian secara offline tinggal diaktifkan saja di sekolah. Nggih. Seperti itu, Bapak. Nggih. Iya. Iya, udah punya gambaran. Jadi tinggal tak sampaikan ke Pak KS-nya. Oh, baik. Pak, Bapak Kepala Sekolahnya sedang ya, Pak? Pak Kepala Sekolah niku Pak Sodikun Atmo. Nggih. Ini kan kemarin saya dapat info dari yang sudah pakai di Brebes itu yang SMK 1 Songgo Pak Junianto niku. Oh iya, SMK Songgom ya. Songgom. Pak Jumiko, Pak. Jumiko ya lupa. Itu kan tetanggaannya agak jauh sih 10 kiloan, 20 kilo, 15 kilo. Makanya betul. Pak Jumiko itu sangat aktif itu, Pak, yang berupaya untuk sekolahnya menjadi sekolah digital kayaknya. Iya, itu kemarin padahal kan sekolah baru lebih yang lama kan kita dulu, Pak. Nah, makanya kita harusnya kan kita yang sudah maju dulu, tapi ketinggalan. Iya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting kan belum terlambat sih kalau menurut saya. Dicoba saja. Nanti kan implementasi teknologi Microsoft-nya lebih dan ini transformasi digital bisa kejadian di sekolahnya Bapak. Nggih. Nanti kami pandu, Pak. Jadi kami memang tidak lepas tangan ya untuk semua customer. Pasti akan kami dampingi sampai implementasinya berhasil. Dari pembuatan soal misal, dari admin keuangan misal, atau admin humas. Nah, seperti itu sih, Pak. Iya, atau kurikulum. Terus itu, Pak. Kira-kira ya misalkan diestimasi waktu itu untuk input dan sebagainya, sinkronisasi, proses data semuanya itu supaya sampai implementasi sampai bisa berjalan itu kira-kira butuh waktu berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan itu ya, Pak? Kalau datanya Bapak sudah ada Excel begitu bisa kirimkan saja ke kami, Pak. Nanti timnya CGA yang akan setup awal termasuk pendampingan training awal. Nah, Bapak nanti tinggal bagikan akun ke guru sudah mulai bisa menggunakan ini, Pak. Oh, jadi nggak kami input sendiri nggak ya? Mungkin kalau ada perbaikan mungkin baru betul. Jadi data awalnya Bapak silakan kirim saja. Nanti kami setting awal, Pak. Data guru, data pelajaran, termasuk kalau butuh sampel soal 1 nanti kita bisa buatkan 1 soal sih untuk diuji coba misalnya. Begitu, Pak. Okay. Jadi sementara itu dulu mungkin sama Mbak Leni mau dilanjut nopo? Oh, nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Ini saya pamit dulu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Mbak Leni silakan dilanjut ya. Baik, Pak. Ada lagi. Nggih, Pak. Jelas. Nggih, matur nuwun. Monggo. Sampun nggih. Nggih, monggo Pak Eri Mbok mau tanya itu Pak Eri Mbok mau tanya, Mbak. Oh iya. Sudah cukup loh, Mbak. Sudah? Sudah ya, Pak. Sudah cukup. Iya. Kalau sudah cukup, saya tutup ya, Pak ya. Nggih. Terima kasih Pak Hari, Pak Eri, dan Pak Andri atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ini jangan tenang, jangan. Sininya mas. Kita gandu deh, di mana deh?